yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan ciptaan. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan, waktu yang masih tersisa. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadians, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri bersama Siwa Agus Hidayat. Ya, sampai jam 10 lebih 30 menit nanti kurang lebih ya. Dan ya, silakan Anda bisa menggunakan telepon kami di 021398359906 ya, Jack ya. Oke, dan saya juga Jack Plam-Plam, ada Isnadi Lambada dan juga Salih Mokodopit siap menemani Anda semua tadi sampai acara ini berakhir ya. Oke, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Siwo, kabarnya gimana Siwo? Baik ya? Biasa-biasa. Oke, baik. Kita langsung saja terima teleponnya Siwo ya di 021398359906. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Steven Bung Sam. Oke, Mas Steven. Oke, Steven Kang, silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Siwo. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Siwo atas kesempatannya. Begitu banyak hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Namun karena kesempatan waktu, mungkin ada dua hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Yang pertama adalah mengenai agama sebagai sebuah suatu nilai, juga agama sebagai berdimensi sosial. Dalam hal ini saya sepakat bahwa Islam itu memiliki nilai inti yang sangat baik dibandingkan dengan agama-agama lain. Namun dilihat dari kacamata dimensi sosialnya, akhir-akhir ini Islam itu sering sekali didiskreditkan, Pak. Sehingga hal ini yang tidak membuat orang di luar agama Islam untuk tertarik memeluk agama Islam. Yang saya perhatikan adalah bahwa hampir semua orang berpikiran bahwa Islam itu adalah sesuatu yang negatif, seperti halnya misalnya terjadi pada masa Perang Dingin ketika dunia Barat menggembar-gemborkan komunis sebagai sesuatu ideologi yang negatif. Bagaimana tanggapan Bapak atas hal itu? Kemudian yang kedua, Pak, ketika
Islam belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman-zaman Nabi, itu kita banyak di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu kita banyak melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi. Misalnya mukjizat Nabi Nuh membuat kapal yang bisa terbebas dari banjir besar. Namun setelah Islam disempurnakan, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, saya memiliki hipotesis, Pak, bahwa Tuhan tidak lagi melakukan intervensi atas apa yang terjadi di dunia saat ini. Artinya semua hukum alam sudah bekerja dengan baik. Tuhan hanya tinggal mengawasi bagaimana alam itu bekerja dengan sendirinya. Nah, apakah Bapak sependapat dengan saya bahwa Tuhan sudah tidak lagi mengintervensi karena alam sudah bekerja dengan sendirinya sesuai dengan sebagaimana Islam disempurnakan? Itu saja, Pak. Terima kasih. Sebentar, Bung Steven, sebentar. Gimana sih, bisa dipahami sih, ya? Cukup. Oke, cukup. Baik, terima kasih Bung Steven. Assalamualaikum. Ya, baik. Silakan Siwo, kita mulai saja. Ya. Kepada semuanya, saya akan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber dan juga bukan rujukan. Apa yang akan saya sampaikan baru menurut saya, baru versi saya, sebatas yang saya mampu fahami dan saya yakini. Kalaupun benar, itu masih kebenaran yang relatif, belum sampai kepada kebenaran hakiki, kebenaran mutlak, dan kebenaran yang terjamin. Belum kebenaran menurut sunnah, belum kebenaran menurut Quran, belum kebenaran menurut Islam, belum kebenaran menurut Rasul, belum kebenaran menurut Allah. Baru kebenaran yang mampu saya tangkap dan masih dalam proses pembelajaran terus-menerus, masih siap untuk direvisi terus-menerus, dan masih pada ruang relatif, belum terjamin pasti benarnya. Untuk itu maka mari kita lebih serius di dalam sharing ini, ambil yang bisa difahami benar, dibuang saja kalau difahami salah. Kalau masih belum jelas benar atau salahnya, mungkin bisa disimpan dulu, ditaruh di gudang simpanan informasi-informasi yang masuk dalam diri kita. Siapa tahu suatu saat akan bermanfaat. Dan sekali lagi bahwa saya hanya punya kapasitas mewakili diri saya sendiri. Saya masih dalam rangka berproses. Saya masih dalam rangka terus mencari kebenaran-kebenaran yang sekarang saya belum tahu. Dan yang bisa saya sharingkan hanyalah kebenaran-kebenaran yang telah mampu saya tangkap dengan segala keterbatasan, dengan segala latar belakang dan subjektivitas saya. Jadi ini baru kebenaran menurut saya sementara ini, saat ini, yang siap untuk dikritisi, siap untuk direview kembali, dan siap untuk direnovasi.
kewajiban primer saya adalah mentaati kebenaran yang sekarang sudah mampu saya tangkap, sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang belum mampu saya tangkap. Pada saat bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi, maka saya harus selalu siap untuk merevisi, berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi tersebut, dan begitu seterusnya yang saya istilahkan dengan jalan menapak apa ya istilahnya menapak jalan keilmuan. Ya, ada yang lebih penting dari itu, karena kebenaran itu sangat dipengaruhi oleh informasinya, dan informasi itu sangat dipengaruhi oleh sumber informasinya. Sumber informasi yang ideal itu saya sebut sebagai guru. Guru adalah sumber informasi yang sangat ideal. Pada saat kita bisa menemukan guru yang ideal, maka informasinya pasti ideal. Namun untuk mencari guru yang ideal itu juga butuh proses. Saya juga mempunyai 3 poin menapak jalan keguruan. Yang pertama, saya harus mentaati guru kebenaran yang sekarang. Jadi setiap saat harus punya guru, sambil mencari guru yang lebih benar, yang mungkin sekarang belum kita kenal. Dan pada saat kita menemukan ada guru yang lebih bermutu, saya harus berani berpindah dari guru sekarang kepada guru berikutnya yang lebih bermutu. Begitu seterusnya, sehingga saya meyakini tidak tahu kapan saya akan mendapatkan guru yang ideal, yang memang dia ditugaskan dari hierarki ketuhanan, dia ditugaskan untuk menjadi guru kehidupan. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, namun juga mohon jangan tergesa ditolak. Kalau kita ingin menolak ataupun kita ingin menerima, coba kita cek apa tujuan saya, kenapa menerima, kenapa menolak. Kemudian kita cek juga apa niat kita, kenapa saya menerima atau kenapa saya menolak. Dengan checking 2 hal itu, mudah-mudahan kita bisa lebih efektif dalam menentukan sikap menerima sesuatu atau menolak sesuatu. Itu sekedar mukadimah, namun wajib bagi saya untuk menyampaikannya. Kita masuk ke Mas Stephen King. Hampir selama saya kenal dengan beliau, selalu pertanyaannya menyulitkan saya, dan saya hanya mampu untuk berbagi yang dibatasi oleh kapasitas saya. Saya akan berusaha sebaik-baiknya, dan saya tidak punya target apa-apa. Target saya adalah melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, tanpa punya harapan, tanpa punya target selain konsentrasi tugas. Yang mampu saya catat antara lain bahwa agama
sebagai salah satu standar nilai, termasuk juga dalam dimensi sosial. Dan tadi disebutkan, kalau saya tidak salah catat, bahwa Islam mempunyai substansi dari nilai-nilai yang lebih baik dibandingkan agama lain. Ini mungkin perlu saya garis bawahi. Ya. Kemudian dalam fenomena peradaban akhir-akhir ini, Islam sering didiskreditkan sehingga membawa orang-orang tertentu menjadi tidak menarik. Bahkan ada istilah tadi disebut bahwa Islam itu sebagai ideologi negatif. Ya, itu yang pertama. Bagaimana tanggapan saya? Ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan coba, ya, kita masuk yang pertama dulu. Kalau kita melihat dalam dimensi sosial, mungkin kita bisa mengatakan bahwa agama ini lebih baik dari agama itu. Kalau kita melihat dalam dimensi sosial, karena yang kita lihat adalah masyarakatnya, adalah pelaku agama. Itu bisa dibedakan. Agama ini lebih baik dari agama itu. Sekali lagi, saya punya penekanan, ini pada saat yang kita lihat adalah objeknya adalah sosial. Ya. Dan dalam setiap dinamika sosial, dalam kelompok manapun, dalam agama manapun, selalu di sana ada orang baik dan orang buruk. Orang-orang dalam komunitas agama tertentu, di sana juga ada orang beragama yang baik, ada juga orang beragama yang tidak baik. Ya, karena yang kita lihat adalah dimensi sosialnya. Tetapi ada kalimat bahwa agama Islam punya nilai-nilai yang lebih baik dibandingkan agama lain, itu kalau dilihat dari sistem ajarannya, itu saya tidak sepakat. Karena semua agama yang sumbernya dari Tuhan, itu substansinya sama. Sejak Nabi yang pertama, sejak Rasul yang paling awal, sampai Nabi dan Rasul-Rasul berikutnya, substansi ajarannya sama, yaitu tentang mengesahkan Tuhan. Itu substansi seluruh agama-agama dari Tuhan yang saya pahami. Sehingga nilai substansinya sama antara agama satu dengan agama lain, kalau dilihat dari sistem ajarannya, bukan dalam dimensi sosialnya. Jadi kita perlu bedakan, kita sedang melihat ajaran atau melihat orang-orang yang ada di dalam ajaran itu. Itu jauh berbeda. Yang satu kita melihat teorinya, yang satu kita melihat bagaimana orang-orang mempraktekkan teori itu. Itu sangat jauh berbeda. Ya. Ini kalau kita tidak hati-hati, kita bisa selip. Bisa tidak proporsional. Kita melihat orang Islam, ya orang Islam banyak. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang Islami, ada yang tidak Islami. Sama di agama lain. Misalnya Kristen. Orang-orang yang identitasnya Kristen, ada yang dia baik menurut ajarannya, ada juga
yang tidak baik menurut ajarannya. Meskipun identitasnya Kristen. Ada yang Kristiani, ada juga yang tidak Kristiani. Dan seterusnya. Contoh pendekatannya begini. Indonesia itu punya way of life namanya Pancasila. Pancasila baik. Baik. Masyarakat Indonesia yang dinaungi Pancasila itu ada yang kelakuan dan pribadinya sesuai dengan Pancasila, ada juga yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi beda pada saat kita melihat Pancasila dan melihat orang-orang yang ada sebagai pengikut Pancasila. Berbeda. Kita perlu bedakan antara sistem dan antara orang-orang yang ada di dalam sistem itu. Ya, kalau kita melihat Pancasila, baik. Bangsa Indonesia, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau kita melihat ajaran agama, baik. Orang-orang yang menganut agama itu, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, ini yang pertama penting sekali kita bedakan. Kalau ini tidak kita bedakan, maka akan terjadi pemahaman-pemahaman yang tidak relevan, yang overlapping, tidak proporsional. Ya. Maksud saya begini, kalau kita melihat objek yang kita lihat itu adalah dimensi sosial, itu berbeda dengan pada saat kita melihat dan objek yang kita lihat itu adalah ajarannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dibedakan. Setelah ini dibedakan, maka saya sepakat bahwa dalam dimensi sosial yang kita lihat orang-orangnya, agama ini lebih baik dari agama itu. Ya, itu tergantung dengan bagaimana kebudayaan yang dibangun oleh masyarakat tertentunya. Semakin dewasa kebudayaannya, maka semakin akan terbudayakan nilai-nilai yang baik. Semakin tertib cara berpikirnya, semakin akan membentuk budaya sosial yang baik. Ya. Jadi tidak bisa kita melihat dimensi sosial untuk menilai ajaran. Tidak bisa sama sekali. Ya. Kita melihat orang-orang Islam. Dari situ kemudian kita menilai ajaran Islam. Tidak bisa. Kita melihat rakyat Indonesia. Kemudian kita dengan itu mengatakan Pancasila itu baik atau tidak. Bukan begitu cara kita melihat. Ya. Pada saat kita melihat pada dimensi sosial, ada alat ukurnya sendiri. Pada saat kita melihat ajaran yang dianut oleh sosial, ada alat ukurnya sendiri. Tidak bisa yang ada di masyarakat, yang ada penganut agama di dimensi sosial, kita pakai untuk menilai ajaran agama itu. Ya, tidak bisa. Karena itu kotaknya berbeda. Yang satu tentang konsep ajaran-ajaran, yang satu tentang orang-orang yang ada di dalam identitas ajaran itu. Ya. Cara berpikir ini, kalau kita tidak hati-hati,
itu akan menjadi satu penilaian yang sangat tidak relevan. Misalnya begini, kita melihat orang-orang Islam itu ada di garis keras, ya, bahkan sampai ada istilahnya, sampai pengeboman, sampai ada istilah teroris. Kemudian kita mengatakan, berarti Islam itu mengajari orang untuk jadi teroris. Itu sangat jauh berbeda antara orang dengan ajaran. Karena apa? Karena bisa jadi orang itu tidak sesuai dengan ajarannya. Ya begitulah. Ya. Nah, jadi kalau kalimat yang saya garis bawahi tadi, bahwa agama ini mempunyai nilai-nilai yang lebih baik dibandingkan agama itu. Kalau itu dalam dimensi sosial, ya. Tapi kalau dalam tataran ajaran, no. Kenapa? Semua ajaran yang dari Tuhan itu substansinya sama. Mengajak mentauhidkan Tuhan, mengajak mengesahkan Tuhan, mengajak menjadikan Tuhan sebagai komandan kehidupan kita, mengajak kita lebih mengandalkan Tuhan yang maha kuasa dan meluruhkan ego kita yang sangat lemah, yang suka kemudian kita jadikan sebagai andalan. Kita kemudian diajak, jangan, kita tidak handal, kita tidak mengerti masa depan, kita tidak menguasai hukum sebab akibat, kita tidak menguasai tentang bagaimana keadilan proporsional yang menyeluruh, sehingga kita diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai bos kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai supremasi kehidupan kita. Dalam substansi ini, kalau kita lihat ajarannya, maka seluruh agama-agama yang dari Tuhan substansinya sama. Namun kalau kita melihat dimensi sosialnya, ya ada bahkan banyak nilai-nilai substansi tadi sudah sudah terjadi degradasi, penurunan substansi, penurunan nilai, penurunan pemahaman. Bahkan ada orang-orang yang membelokkan, memalsukan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut. Islam sering didiskreditkan sehingga menjadi kurang menarik, bahkan terkesan negatif. Kalaupun itu ideologi, adalah ideologi negatif. Yes, kalau kita melihat pada pemeluk-pemeluknya dan kita kemudian mengatakan, itulah ajaran Islam. Ini cara berpikir yang tidak tertib. Ini cara berpikir yang tidak proporsional. Ya. Kalau terjadi diskredit, itu mesti pengikutnya, itu mesti orang-orangnya, bukan ajaran agama A dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam
Sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Ya, baik audiens, mohon maaf tadi terputus ya dengan Siwo Agusdayat, dan insya Allah sekarang sudah tersambungkan lagi. Siwo? Ya, silakan dilanjut Siwo. Putus ya? Iya, tadi terputus Siwo. Vedot. Kita sambung lagi. Tadi sampai intinya, meskipun agak panjang lebar, intinya yuk apa ya? Gini deh. Saya berusaha untuk diri saya sendiri. Ya. Silahkan di copy kalau baik, dan silahkan dibuang kalau tidak baik. Yaitu bahwa kita tidak bisa menilai ajaran agama tertentu hanya dengan melihat orang-orang yang ada di dalam ajaran itu. Tidak bisa. Kemudian tidak ada ajaran agama A mendiskreditkan ajaran agama B kalau kedua-duanya adalah agama yang dari Tuhan. Kalau itu ada, oh ini mendiskreditkan itu pasti orang-orangnya, bukan ajarannya. Ya. Kenapa terjadi? Oh, ini Islam ideologi negatif. Itu pasti produk manusianya, bukan produk ajarannya. Ya. Sepanjang ajaran agama itu bersumber dari Tuhan. Lawang sumbernya sama, kok ajarannya beda? Ya enggak lah. Gurunya satu, masa pelajarannya beda? Ya enggak bisa. Ya, tetapi namanya yang mengikuti kan orang banyak. Apalagi kalau orang itu sudah kena virus fanatisme, asobiyah. Oh ya sudah pasti. Mainnya main diskredit, mainnya menghakimi pihak lain, mainnya sayalah yang benar, Andalah yang salah. Ya, itu orangnya. Ajarannya sepanjang yang saya tahu, kalau ajaran itu sama-sama bersumber dari Tuhan, tidak ada kontradiktif seperti itu. Kecuali setelah ajaran-ajaran itu dimencengkan, diselewengkan oleh orang-orang yang mengikuti ajaran itu. Ya, itu tanggapan saya terhadap topik pertamanya Mas Stephen King. Begitulah kira-kira. Sepanjang yang saya tahu, Islam dalam nilai dinamika sosial yang merusak adalah orang Islam sendiri. Kristen dalam dimensi sosial yang akan merusak nilai-nilai kekristenan, ya orang Kristen sendiri. Ya. Kalau kita ingin, kenapa kok kita didiskreditkan? Kenapa ajaran Islam kok didiskreditkan? Yang pertama harus dievaluasi adalah saya ke dalam, bukan tergesa-gesa menyalahkan keluar. Meskipun bisa jadi itu memang faktornya dari luar, tetapi seluruh faktor yang dari luar akan menjadi otomatis absurd, lemah pada saat tidak ada data-data yang ada dalam diri kita atau komunitas kita. Itu kira-kira yang bisa saya sharingkan di topik pertama. Kemudian yang kedua, sebelum Islam disempurnakan, sering terjadi mukjizat-mukjizat pada para nabi-nabi dan juga pada Nabi Muhammad. Tetapi setelah Nabi Muhammad wafat, sepertinya, paling tidak yang saya tangkap dari Mas Stephen King, sepertinya Tuhan
tak lagi mengintervensi dan Tuhan membiarkan alam bekerja sebagaimana aturan-aturan dan hukum-hukum yang ada di alam itu. Yang pertama begini, tentang mukjizat. Mukjizat sesuatu yang luar biasa, namun sepanjang yang saya tahu, mukjizat itu hanya berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang itu diutus. Ya. Jadi space-nya, ruang dari mukjizat itu hanya itu. Bukan mukjizat itu untuk yang lain-lain. Mukjizat berfungsi untuk sebagai legitimasi bahwa seseorang itu utusan Tuhan. Ya. Meskipun kalau kita ke istilah sosial itu sudah maknanya sudah menjadi melebar. Misalnya begini, ya mukjizat Tuhan masih ada. Mari kita cari mukjizat Tuhan. Ada orang yang sakit kemudian disembuhkan, ini mukjizat Tuhan. Istilah itu sudah melebar sehingga definisi awal dari istilah itu sudah menjadi kabur. Paling tidak menurut saya. Menurut saya, mukjizat hanya bisa dikaitkan dengan seseorang yang mengaku dirinya adalah utusan Tuhan. Dan mukjizat itu berfungsi sebagai bukti kepengutusannya. Jadi mukjizat hanya bisa dikaitkan dengan orang-orang yang diutus, tidak dengan selain itu. Paling tidak itu yang saya pahami. Sehingga mukjizat hanya terkait pada saat ada seseorang yang menyatakan diri sebagai utusan Tuhan. Apa bukti Anda mengatakan sebagai utusan Tuhan? Ya semua orang bisa mengatakan, yang mau, yang berani bahwa saya ini utusan Tuhan. Nah, saya kalau ketemu orang yang menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, maka hal yang pertama saya tanyakan kepada beliau adalah, apa bukti kepengutusan bahwa Anda diutus oleh Tuhan sebagai utusan Tuhan? Salah satu yang harus saya buktikan adalah pasti seseorang yang diutus, dia sudah dibekali kekuatan-kekuatan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Bukti itu disebut mukjizat. Ya. Jadi mukjizat hanya terkait dengan orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Itu saja. Bukan pada fenomena-fenomena yang lain, bukan pada kejadian-kejadian yang lain. Ya. Sehingga istilah bahwa setelah Nabi wafat tidak lagi ada mukjizat. Ya iyalah. Memang mukjizat itu hanya terkait dengan Nabi. Ya. Tidak terkait dengan fenomena-fenomena yang lain. Jadi tidak ada hubungannya dengan mungkin kesimpulan Mas Stephen King itu ya, bahwa Tuhan sekarang sudah tak lagi mengintervensi. Apakah berarti mukjizat itu intervensi? Enggak juga yang saya pahami. Nah, istilah Tuhan mengintervensi ini menjadi sangat krusial. Bagaimana kita memahami bahwa Tuhan itu mengintervensi atau tidak? Nah, di sini kita harus hati-hati memaknai intervensi itu apa. Intervensi bisa jadi kan konotasinya kan negatif nanti. Jadi akhirnya, ya Tuhan semau gue, siapa yang dibela Tuhan, beres deh. Gitu. Enggak begitu. Kita harus belajar tentang bagaimana memahami kesempurnaan Tuhan.
Ya, apapun sifat-sifat Tuhan itu sentralnya pada al-adl ilahi, keadilan ilahi, proporsionalitas. Seandainya pun kita masukkan salah satu sifat Tuhan adalah mengintervensi, itu pun dengan sentral sifat-sifatnya, yaitu al-adl ilahi, keadilan Tuhan. Sehingga tidak terbuka ruang di situ yang membawa kita kepada konotasi negatif. Ya, kalau Tuhan mau ngasih petunjuk, siapa yang bisa menghalangi? Ya, kalau Tuhan mau menyesatkan orang, siapa yang bisa menghindari? Nah, kalimat ini berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Betul memang pada ayat-ayat ada susunan redaksi yang seperti itu. Ya, namun kalau kita mengembalikan penafsiran maknanya kepada ahlinya, kita akan mendapati penafsiran yang proporsional. Saya pernah terjebak ayat-ayat yang redaksinya seperti itu, saya tafsiri sendiri dan saya terjebak sendiri dengan subjektivitas saya. Sesungguhnya Tuhan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan sesungguhnya Tuhan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Ada redaksi seperti itu di dalam ayat Al-Quran. Saya pernah terjebak di situ. Ya, berarti siapa yang mampu menghalangi kalau Tuhan masih petunjuk, dan siapa yang mampu menghalangi kalau Tuhan menyesatkan seseorang? Ya, akhirnya baik buruknya orang yang menentukan Tuhan dong. Kalau ada orang buruk, jangan salahkan orangnya, karena dia disesatkan oleh Tuhan. Bisa begitu kan? Jadi Tuhan buruk dong. Dan kalau ada orang baik, jangan puji orang itu. Kenapa? Karena memang dia dikasih petunjuk oleh Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Nah, kata intervensi itu bisa berbahaya dalam konotasi yang seperti itu. Kalau intervensi ini sudah kita kemas dalam definisi yang proporsional, tentu dalam kacamata tauhid, ya, bukan kacamata berpikir sembarang, maka Tuhan selalu mengintervensi dari dulu hingga nanti. Namun pada saat kita sudah mempunyai kacamata tauhid yang minimal standar, agar kita tidak terjebak kepada interpretasi yang negatif tentang Tuhan. Ya. Jadi kunci dari topik ini adalah ada pada kata intervensi yang dikaitkan dengan Tuhan. Apakah Tuhan itu mempunyai sifat intervensi atau tidak? Kalau ada, maka dari dulu sampai nanti juga Tuhan punya sifat itu. Kalau tidak ada, maka dari dulu hingga nanti juga itu tidak ada. Ya. Tidak bisa kalau, dulu Tuhan intervensi, sekarang tidak. Berarti ada perubahan dalam diri Tuhan. Dan setiap yang berubah pasti tidak sempurna. Kurang lebih seperti itu, Mas Stephen. Mudah-mudahan tidak puas, dan Mas Stephen bisa, kalau ingin berpuas-puas diri, silahkan langsung hubungi HP saya, agar kita bisa lebih personal. Gitu, saya kembali kepada bos. Iya, baik Siwo, terima kasih. Silakan, kita masih punya waktu sekitar 13 menit ke depan di sesi pertama ini. Untuk SMS nanti saya bacakan di sesi kedua ya, Siwo ya, seperti biasa. 021398350906 kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, sebentar. Gimana Siwo? Saya ada sedikit gangguan suara yang masuk. Maksudnya gimana? Kecil sekali ya keterimanya ya? Ya. Oke, mudah-mudahan nanti teknis akan memperbaiki. Ya Siwo, kita coba terima penanya dulu ya Siwo ya. Yuk. Halo? Halo. Ya, dengan siapa nih? Dengan Doni. Oh iya, suaranya udah apa Doni? Oke Doni, silakan. Halo, assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mungkin ada keterkaitan juga dengan penanya pertama dari Mas Stephen Keng.
Ini tadi intinya kalau saya tangkap bahwa esensinya agama itu adalah satu ya Siwah ya, itu tentang tauhid. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai syariatnya Siwah. Esensinya kan satu, bertauhid, tapi kenapa syariat yang datang bentuknya bermacam-macam? Nah, itu yang pertama. Lalu jika hal ini dikarenakan karena tuntutan zaman atau perubahan peradaban, lalu kenapa syariat itu mesti berhenti ya Siwah ya? Karena kan peradaban sampai sekarang juga terus mengalami perkembangan gitu. Dan yang ketiga, lalu kenapa juga kenabian berakhir? Karena kan nggak setiap nabi juga membawa syariat. Mungkin itu Siwah. Ya. Itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Doni di Tangerang. Silakan, Siwo. Ya, terima kasih Mas Doni. Masih ada sedikit banyak hubungan dengan topik yang diangkat oleh Mas Stephen. Tentang tauhid, kita sudah kayaknya ya, Mas Doni sepakat bahwa seluruh agama-agama yang dari Tuhan itu substansinya sama, yaitu tentang tauhid. Nah, pada saat kita terkait dengan masalah syariat, kenapa bermacam-macam? Dilanjutkan lagi sama beliau. Kalau itu karena tuntutan zamannya yang berbeda, lalu kenapa syariat itu berhenti dengan adanya doktrin berakhirnya kenabian? Ya, cukup menarik nih. Di dalam setiap agama, paling tidak yang saya pahami, itu mengandung dua kategori besar, dua hal besar, yaitu yang satu adalah sistem keyakinan dan yang satu sistem hukum. Sistem keyakinan itu intinya pada tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, sistem hukum. Dalam bahasa Islam disebut fikih. Dalam kalimat tertentu, tapi harus sesuai dengan konteksnya, juga sering disebut dengan syariat. Tetapi istilah syariat itu sangat tergantung kepada konteks kalimatnya. Berbeda dengan fikih ya. Kalau syariat itu lebih luas dari fikih. Fikih itu space-nya itu tentang hukum. Ya. Setiap agama, sepanjang yang saya tahu, itu memberikan tuntunan dua hal, yaitu tentang bagaimana kita membangun keyakinan, yang kedua bagaimana kita mensupremasikan hukum. Hukum yang berasal dari pusat keyakinan. Jadi keyakinan itu merupakan pondasi yang dibangun di atas pondasi itu hukum-hukum. Ini tidak terpisah. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa untuk dipisahkan. Ya, seperti maaf ini pendekatannya sangat tidak relevan bobotnya, tapi bisa sebagai mempermudah pemahaman saja. Bahwa gigi itu berdiri di atas gusi. Gusi itu adalah pondasinya. Gigi itu dibangun setelah gusi. Bisa dibedakan, tapi tidak lagi bisa dipisahkan. Pada saat gigi dipisahkan dari gusi, sudah bukan gigi lagi, karena sudah tidak tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Syariat atau dalam istilah spesifik fikih
jurisprudensi hukum itu harus dibangun di atas akidah. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Kita bisa dalam pembahasan kita membedakan, tapi begitu dilepas, akidah saja tanpa fikih, atau fikih saja tanpa akidah, hukum saja tanpa keyakinan, atau keyakinan tanpa hukum, itu tidak bisa. Paling tidak sejauh yang saya pahami dan saya yakini seperti itu. Dalam hal akidah yang berpusat